Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dosen muda Unisum Family dimanapun berada, sahabat dosen muda yang sama-sama berbahagia. Syukur alhamdulillah, hari ini tanggal 15 bulan 4 2022 dan merupakan hari ke-14 bulan suci Ramadan bagi saya pribadi, karena saya mengikuti hisab wujudul hilal Muhammadiyah, dan bagi sahabat-sahabat dosen muda yang puasanya hari ini merupakan puasa yang ke-13, semoga puasa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan kali ini insya Allah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat dosen muda yang sama-sama berbahagia dimanapun berada, kali ini saya masuk ada beberapa pertanyaan lagi sama dengan video yang di awal yang telah saya buat. Ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya. Pertanyaan yang pertama terkait kira-kira Idul Fitri kali ini ataukah 1 Syawal 1443 Hijriah nanti, Idul Fitri nanti, apakah terjadi perbedaan waktu lagi antara wujudul hilalnya Muhammadiyah dengan imkanur ruqyahnya pemerintah. Nah, itu yang pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, ada juga yang masuk. Pertanyaan yang kedua yang bertanya terkait bagaimana sih itu sebenarnya, apa sih itu makna imkanur ruqyah, Pak. Dan baru-baru ini Nahdlatul Ulama telah menetapkan bahwa kriterianya Nahdlatul Ulama memperbarui pula kriteria penentuan awal bulannya dengan menganut kriteria imkanur ruqyah yang awalnya ruqyah murni, kemudian beralih ke kriteria imkanur ruqyah. Apa sih makna imkanur ruqyah sebenarnya itu? Terus yang ketiga, ada pula yang mahasiswa yang mengirimkan saya video yang menurut saya ini video yang lumayan kontradiktif, lumayan sedikit geram lah kita sebagai ahli falak ketika melihat video ini. Nanti akan saya tampilkan videonya juga di sahabat-sahabat dosen muda setelah kita laksanakan. Kalau saya sebagai pribadi, sebagai ahli falak sedikit geram. Kenapa? Karena beliau saat ini yang nanti akan saya sampaikan perlihatkan sedikit mengharamkan yang namanya hisab itu sendiri. Oleh sebab itu sahabat dosen muda dimanapun berada, penasaran dengan video ini, saksikan terus videonya. Tolong jangan di skip lagi, sekali lagi jangan di skip supaya tidak gagal paham apa yang akan saya sampaikan. Mari kita saksikan videonya, check it out. Baik sahabat-sahabat dosen muda, langsung saja. Pertanyaan pertama yang akan saya jawab, yang masuk di pertanyaan mahasiswa yang masuk melalui WhatsApp grup saya, dan beberapa juga sahabat-sahabat di masjid. Ada beberapa perbincangan kecil di masjid yang bertanya, penasaran terkait kira-kira Idul Fitri 1443 Hijriah ini atau 1 Syawal 1443 Hijriah ini, apakah ada terjadi perbedaan waktu atau tidak? Dan saya melalui di 14 Ramadan kali ini, saya melalui video ini saya memprediksikan, saya memastikan bahwasannya insya Allah Ramadan 1 Syawal 1443 Hijriah atau Idul Fitri nanti tidak akan terjadi perbedaan waktu. Ingat, dicatat, tidak akan terjadi perbedaan waktu baik antara Muhammadiyah maupun pemerintah yang menganut imkanur ruqyah. Kenapa sahabat-sahabat dosen muda? Karena sekali lagi di video kemarin saya sudah jelaskan bahwa kriteria imkanur ruqyah, kriteria baru yang telah dipakai oleh pemerintah berdasarkan musyawarah mabings, yakni 3 derajat, kemudian elongasinya 6,4, ketinggiannya hilalnya 3 derajat, kemudian elongasinya 6,4. Dan ketika melihat sahabat-sahabat dosen muda di 1 Syawal nanti atau bertepatan dengan Idul Fitri nanti, sahabat dosen muda, itu hilal di saat 1 Mei 2022 nanti, hampir di seluruh Indonesia itu ketinggian hilalnya sudah mencapai 4 sampai dengan 5 derajat. Bahkan ada daerah Aceh, Medan itu sudah sampai pada 5 derajat lebih. Dan ketika melihat tinggi hilal di kota Makassar, sahabat-sahabat dosen muda,
nanti di tanggal 1 Mei 2022 di Kota Makassar tinggi hilalnya setinggi 14 derajat 26 menit 16 detik. Jadi secara tidak langsung telah melewati kriteria imkanur ruqyah yang telah ditetapkan oleh tinggi hilal di Kota Makassar setinggi 4 derajat 42 menit 16 detik. Jadi secara otomatis sahabat-sahabat dosen muda, saya sudah pastikan bahwasannya di Idul Fitri kali ini tidak akan ada terjadi perbedaan. Kenapa demikian? Karena contoh misalkan ambillah saja, ketika pemerintah telah menetapkan kriteria penentuan awal bulannya adalah kriteria imkan, tidak langsung ada atau tidak adanya peruqyah yang mampu melihat hilal nanti di tanggal 1 Mei 2022, maka pemerintah akan tetap menetapkan bahwa 1 Syawal 1443 Hijriah itu jatuh pada tanggal 2 Mei 2022. Sekali lagi, pemerintah pasti akan ada atau tidak adanya peruqyah yang mampu melihat hilal nanti pada tanggal 1 Mei 2022, maka pemerintah akan menetapkan bahwa 1 Syawal 1443 Hijriah akan jatuh pada tanggal 2 Mei 2022. Kenapa? Karena telah melewati kriteria imkanur ruqyah. Nih, sahabat dosen muda, telah melewati kriteria imkanur ruqyah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni hanya 3 derajat. Jadi secara tidak langsung penentuan imkanur ruqyah itu predictable, dapat diprediksikan dan sudah dipastikan bahwa 1 Syawal ini atau Idul Fitri kali ini tidak akan ada terjadi perbedaan. Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan yang kedua yang masuk, bahwasanya NU Nahdlatul Ulama baru saja juga telah menetapkan yang melalui muktamarnya kemarin, musyawarah besar Nahdlatul Ulama kemarin, ternyata telah menetapkan bahwa kriteria penentuan awal bulannya juga ini merupakan kriteria imkanur ruqyah sebagaimana kriteria pemerintah. Apa maknanya? Ya, ini yang bertanya. Apa sih sebenarnya makna dari kriteria imkanur ruqyah itu yang Pak? Ya, ini tolong disimak secara baik-baik sahabat-sahabat dosen muda. Imkanur ruqyah adalah kriteria di mana hasil perhitungan, ya hasil hisab dimungkinkannya untuk dilihat oleh mata kita sendiri. Ya, di mana ya kriterianya itu sesuai, kalau kita merujuk kepada kriteria Mabims 3 derajat 6,4 untuk elongasinya. Jadi kriteria imkanur ruqyah 3 derajat maksudnya adalah hilal dapat dilihat oleh mata ketika tinggi hilalnya 3 derajat, elongasinya 6,4. Jadi secara tidak langsung, ya ini saya tekankan bahwa secara tidak langsung sahabat dosen muda, perbedaan tidak terjadi pada perbedaan antara hisab dan ruqyahnya. Baik yang penganut ruqyah Nahdlatul Ulama maupun pemerintah, semua menggunakan hisab. Ya, imkanur ruqyah juga itu hisab. Ya, ini supaya tidak gagal paham ya. Imkanur ruqyah itu adalah hisab. Tetapi kriteria hisabnya, kriterianya berdasarkan kemampuan mata melihat dari hasil hisab itu sendiri. Dan kalau wujudul hilalnya Muhammadiyah, ya berdasarkan pada yang sudah saya jelaskan kemarin. Kalau Muhammadiyah berpandangan bahwa wujudul hilal, hasil perhitungan itu yang jelas sudah wujud. Hilal sudah wujud di saat matahari terbenam di ufuk barat. Ketika matahari lebih dulu terbenam dibandingkan bulan, kemudian posisi hilal berdasarkan perhitungan masih di atas ufuk atau 0 derajat lebih, maka wujudnya secara fisik sebenarnya wujud hilal itu sudah ada, tetapi tidak mampu dilihat oleh mata. Ini dikatakan ya, dengarkan baik-baik. Secara wujud
hilal itu sudah ada, tetapi mata tidak mampu melihatnya dikarenakan posisi hilal, posisi bulan dengan matahari itu sangat dekat, sehingga cahaya matahari menutupi cahayanya bulan. Tetapi secara wujud hilal itu sudah ada. Inilah pandangan dari wujud hilalnya Muhammadiyah. Namun walaupun antara imkanul ruqyah dengan wujud hilal sahabat muda, dan ini hujan, jadi mungkin agak ada suara-suara hujan sahabat muda di saat saya merekam video. Jadi walaupun antara wujud hilal dengan imkanul ruqyah itu tetap ada perbedaan, namun minimal perlu ditekankan bahwa perdebatan para ahli falak itu tidak ada pada haram tidak haramnya antara menggunakan ruqyah atau hisab. Antara pemerintah dengan Muhammadiyah sama-sama menggunakan hisab, tetapi ya kriterianya dalam memaknai hilal itu yang berbeda. Perlu ditekankan, kriterianya dalam memaknai hilal itu yang berbeda. Tetapi secara metode antara hisab dengan Muhammadiyah itu sama-sama jelas dalilnya, jelas apa yang menjadi landasan nasnya. Ya, ini sekali lagi ketika berbicara terkait itu kita masuk pada ranah ijtihad sahabat-sahabat muda.